kita semua, sebelum kita memulai layanan informasi, izinkan Ibu memimpin doa menurut keyakinan dan kepercayaan, yaitu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini ada kata yang mengatakan tak kenal. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kita. Dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Dina Purwakar. Adik-adik bisa memanggilnya Ibu Dia. Kesempatan yang berikut Ibu persilakan kepada adik-adik untuk memperkenalkan diri. Terima kasih atas adanya yang telah memperkenalkan diri. Lalu kita mulai langsung saja dengan layanan informasi. Ini bakal dikasih di layanan informasi. Tapi sebelum itu, apakah ada adik yang mendengarkan layanan informasi? Kalau belum, di sini bakal menjelaskan tentang layanan informasi. Layanan informasi adalah bimbingan konseling yang memungkinkan siswa atau konseling menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan mengambil keputusan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut saja pada pengertian belajar umum. Di sini pengertian belajar yaitu suatu kegiatan yang berproses dan merupakan suatu unsur yang sangat fundamental dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam keseluruhan sebuah proses pendidikan, kegiatan belajar adalah suatu kegiatan yang paling pokok dan penting dalam keseluruhan suatu proses pendidikan. Apakah ada yang ingin bertanya tentang pengertian belajar? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut saja dengan tujuan belajar. Ini kita lanjut saja dengan pengertian tujuan belajar. Tujuan belajar yaitu sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan suatu perbuatan belajar yang pada umumnya meliputi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh siswa. Tujuan belajar yaitu suatu deskripsi mengenai suatu tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung dalam proses belajar. Tujuan belajar dengan tujuan mempelajari sangat berbeda namun berhubungan sangat erat satu dengan yang lain. Tujuan belajar terdiri dari 3 komponen yaitu tingkah laku, terminal, kondisi tes, STAR atau ukuran perilaku. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik untuk tujuan belajar. Dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut saja dengan ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar. Yang pertama, adanya suatu kemampuan baru atau perubahan. Dalam perubahan tingkah laku yang bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan psikomotorik, maupun sebuah nilai dan sikap yang efektif. Yang kedua, mampu berubah itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau bisa disimpan. Yang ketiga, dalam perubahan itu tidak menjadi begitu saja, melainkan harus dengan sebuah usaha. Perubahan terjadi akibat suatu interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, dalam perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh suatu pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelebihan, penyakit, atau pengaruh dengan obat-obatan. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik tentang ciri-ciri belajar. Dipersilahkan. Baik,
sini, dari tujuan yang hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan belajar, para ahli umumnya mendefinisikan, kita langsung saja dengan kita masuk pada yang berikut jenis-jenis belajar. Di sini ada 8 di sini ada 8 jenis belajar. Yang pertama, belajar abstrak. Belajar abstrak pada dasarnya adalah belajar dengan menggunakan suatu cara berpikir abstrak. Tujuannya yaitu untuk memperoleh suatu pemahaman serta memecahkan yang tidak nyata. Dalam pembelajaran suatu hal yang abstrak, pelajaran akal atau rasional sangatlah penting. Begitu pula dengan pengusahaan atau suatu prinsip dan konsep. Konsep termasuk dalam jenis ini, contohnya belajar tauhid, astronomi, kosmografi, kimia, dan pneumatika. Yang kedua, belajar keterampilan atau kirliarti. Belajar keterampilan yaitu suatu proses belajar yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keterampilan tertentu dengan menggunakan suatu gerakan motorik. Dalam belajar jenis ini, proses pelatihan yang efektif dan teratur sangat diperlukan. Termasuk belajar dalam jenis ini, yaitu misalnya belajar cabang olahraga, melukis, memperbaiki benda-benda elektronik. Bentuk belajar keterampilan ini disebut juga dengan latihan atau training. Yang ketiga, belajar sosial atau social learning. Belajar sosial ialah belajar yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keterampilan dan pemahaman tentang suatu masalah sosial, penyesuaian terhadap nilai-nilai sosial dan sebagainya. Contohnya dalam belajar jenis ini yaitu belajar memahami suatu masalah keluarga, masalah penyelesaian konflik antar etnis atau antar kelompok, dan suatu masalah lain yang bersifat sosial. Yang keempat, belajar pemecahan masalah. Belajar pemasalahan masalah pada dasarnya yaitu belajar untuk memperoleh sebuah keterampilan atau kemampuan untuk memecahkan berbagai suatu masalah secara logis dan rasional. Tujuan ialah untuk memperoleh suatu kemampuan atau percakapan kognitif guna untuk memecahkan masalah secara tuntas. Untuk itu, kemampuan kita masuk pada yang keempat, belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya yaitu belajar untuk memperoleh sebuah keterampilan atau kemampuan untuk memecahkan suatu masalah secara logis dan rasional. Tujuan ialah untuk memperoleh suatu kemampuan atau kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara tuntas. Untuk itu, kemampuan individu dalam menguasai berbagai konsep, prinsip, serta generasi amat sangat diperlukan. Yang kelima, belajar rasional. Belajar rasional yaitu belajar dengan menggunakan suatu kemampuan berpikir secara logis atau sesuai dengan akal sehat. Tujuan yaitu untuk memperoleh beragam percakapan yang menggunakan prinsip dan konsep. Jenis belajar ini berkaitan erat dengan belajar dalam memecahkan masalah. Dengan belajar rasional, individu diharapkan mempunyai suatu kemampuan rasional problem solving, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan sebuah pertimbangan dan strategi akal sehat, logis, dan sistematis. Yang keenam, belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan yaitu suatu proses pembentukan kebiasaan baru untuk memperbaiki kebiasaan yang telah ada. Belajar kebiasaan sering menggunakan sebuah perintah, keteladanan, serta mengamankan khusus, juga menggunakan hukum dan ganjaran. Tujuan agar individu mendapatkan sikap dan kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan lebih positif dalam artikel selaras dengan sebuah kebutuhan ruang dan waktu atau yang sifatnya kontekstual. Yang ketujuh, belajar apresiasi. Belajar apresiasi pada dasarnya ialah belajar untuk mempertimbangkan nilai atau arti
penting suatu objek. Tujuannya agar individu mendapatkan dan mengembangkan kecakapan ranah rasa, dalam hal ini kemampuan dalam menghargai secara tepat arti penting objek tertentu, misalnya yaitu apresiasi stanca, apresiasi musik, dan apresiasi seni lukis. Yang kedelapan, belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan dimaksudkan yaitu belajar untuk mendapatkan sejumlah pemahaman, pengertian, informasi, dan sebagainya. Belajar pengetahuan juga bisa diartikan sebagai yang kedelapan, belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan dimaksudkan yaitu belajar sebagai belajar untuk mendapatkan sejumlah pemahaman, pengertian, informasi, dan sebagainya. Belajar pengetahuan juga bisa diartikan sebagai suatu program belajar terencana untuk menguasai suatu materi pelajaran atau penelitian dan eksperimen. Tujuan belajar pengetahuan yaitu agar individu mendapatkan atau menambah suatu informasi dan pemahaman terhadap suatu pengetahuan tertentu yang biasanya lebih rumit dan memerlukan kiat khusus dalam mempelajarinya, misalnya yaitu dengan menggunakan sebuah alat laboratorium dan penelitian lapangan. Apakah ada yang ingin bertanya dari jenis-jenis belajar? Ibu persilahkan kepada adik-adik untuk ada yang ingin bertanya, persilahkan. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut saja dengan yang berikutnya, itu cara mengatasi motivasi siswa yang rendah. Ada 18 cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, motivasi belajar siswa merupakan hal yang amat sangat penting bagi pencapaian kinerja atau prestasi belajar siswa. Dalam hal ini, tentu saja menjadi tugas dan kewajiban guru untuk senantiasa dapat memelihara dan meningkatkan motivasi belajar siswanya. Yang pertama, gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Baik, kita masuk ke yang pertama, itu gunakan metode dan kegiatan yang beragam. Melakukan hal yang sama secara terus-menerus bisa menimbulkan kebosanan dan menurunkan semangat belajar. Siswa yang bosan cenderung akan mengganggu proses belajar. Variasi akan membuat siswa tetap konsentrasi dan termotivasi. Sesekali mencoba sesuatu yang berbeda dengan menggunakan metode belajar yang bervariasi di dalam kelas. Cobalah untuk membuat pembagian peran, debat, transfer pengetahuan secara singkat, diskusi, simulasi, studi kasus, presentasi dengan audio, visual, dan kerja kelompok kecil. Yang kedua, jadi siswa yang prestasi aktif. Pada usia muda, sebaik di sini dengan melakukan kegiatan berkreasi, menulis, berpetualangan, bersaing, menciptakan suatu yang menyelesaikan suatu masalah. Jangan jadilah siswa peserta pasif di kelas karena dapat menurunkan minat dan mengurangi rasa. Digunakan metode belajar yang aktif dan memberikan siswa tugas berupa simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Jangan berikan jawaban apabila tugas tersebut dirasa sangat dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, buatlah tugas dan menantang namun realistis dan sesuai. Buatlah proses belajar yang cocok dengan siswa yang sesuai minat mereka, sehingga menarik karena mereka dapat melihat tujuan dari belajar. Buatlah tugas yang menantang namun realistis.
Realistis dalam pengertian bahwa standar tugas cukup berbobot untuk memotivasi siswa dan menyelesaikan tugas sebaik mungkin, namun tidak terlalu sulit agar jangan banyak siswa yang gagal dan berakibat turun semangat untuk belajar. Yang berikut, ciptakan sesuai kelas dan konsultif. Kelas yang aman, tidak mendikte, dan cenderung mendukung siswa untuk berubah dan belajar sesuai minatnya, akan menimbulkan motivasi untuk belajar. Apabila siswa belajar disesuaikan kelas, menghargai dan menghormati mereka, dan tidak hanya memandang kemampuan akademis mereka, maka mereka cenderung mendorong untuk terus mengikuti proses belajar. Yang berikut, jangan hanya berorientasi pada nilai dan coba menekankan pada kualitas materi. Segala tugas kelas dan pekerjaan rumah tidak selalu bisa ditertarakan dengan nilai. Hal tersebut dapat menurunkan semangat siswa dan kurang mampu memenuhi standar dan berakibat siswa yang bersangkutan mereka dirinya gagal. Gunakan mekanisme nilai sepenuhnya dan coba untuk memberikan komentar atas hasil kerja siswa, mulai dari kelebihan mereka dan kekurangan mereka serta apa yang bisa mereka tingkatkan. Berikut komentar agar secara jelas berikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki tugas mereka apabila mereka merasa belum cukup. Jangan mengandalkan nilai untuk merompak sesuai dengan tidak sesuai dengan Anda. Mungkin ada pertanyaan dari kelima, cara mengatasi motivasi siswa. Dipersilahkan, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut saja. Yang keenam, libatkan diri Anda untuk membantu siswa mencapai hasil. Arahkan siswa untuk meningkatnya kemampuan dan proses belajar mengajar. Jangan hanya terpaku pada hasil ujian atau tugas. Bantulah siswa dalam mencapai tujuan pribadinya dan terus pantau perkembangan mereka. Yang ketujuh, berikan petunjuk pada para siswa agar sukses dalam belajar. Jangan biarkan siswa berjuang sendiri dalam belajar. Sampaikan pada mereka apa yang perlu dilakukan. Buatlah mereka yakin bahwa mereka bisa sukses dan bagaimana cara mencapainya. Yang kedelapan, hindari kompetensi antar pribadi. Kompetensi bisa menimbulkan kekhawatiran yang bisa menampak buruk bagi proses belajar yang sebagai siswa akan cenderung bertindak kurang peluang dan kecenderungan untuk membanding-bandingkan antara siswa satu dengan siswa yang lain, yang membuat perpecahan di antara para siswa. Ciptakan metode pengajar di mana para siswa bisa saling bekerja sama. Yang berikut, berikan masukan pada siswa dalam mengajar tugas mereka. Gunakan kata-kata yang positif dalam memberikan komentar. Para siswa akan lebih termotivasi terhadap kata-kata positif dibandingkan ungkapan negatif. Komentar positif akan membangun kepercayaan diri. Ciptakan situasi di mana Anda percaya bahwa seorang siswa bisa maju dan sukses di masa datang. Yang berikut, hargai kesuksesan dan keteladanan. Hindari komentar negatif terhadap kelakuan buruk dan performa rendah yang ditujukan siswa Anda. Akan lebih baik bila Anda memberikan apresiasi pada siswa yang menunjukkan kelakuan dan kinerja yang baik. Ungkapan positif dan mendorong sukses bagi siswa akan merupakan pergerakan yang sangat berpengaruh dan memberikan apresiasi bagi siswa yang lain untuk berprestasi. Yang berikut, antusiasi dalam mengajar. Antusiasme seorang guru dalam mengajar merupakan faktor yang penting untuk menumbuhkan motivasi dalam diri siswa. Bila Anda terlihat bosan dan kurang antusiasi, maka para siswa akan menunjukkan hal serupa, upaya untuk selalu tampil baik, percaya diri, dan antusiasi ke depan kelas. Mungkin ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan.
Standar yang diharapkan oleh para guru terhadap siswanya memiliki dampak yang signifikan terhadap performa dan kepercayaan diri mereka. Bila Anda mengharapkan seluruh siswa untuk termotivasi, giat belajar dan memiliki minat yang tinggi, mereka cenderung akan bertindak mengikuti kehendak Anda. Anda harus yakin bahwa Anda mampu memberikan motivasi tinggi pada siswa. Pada awal tahun ajaran baru, Anda harus menggunakan kesempatan agar seluruh siswa memiliki motivasi yang tinggi. Yang berikut, pembelajaran penghargaan untuk motivasi. Pemberian penghargaan seperti nilai, hadiah, dan lain-lain mungkin efektif bagi sebagian siswa, biasanya bagi anak kecil, namun metode ini harus digunakan secara hati-hati karena berpotensi menciptakan kompetisi. Namun demikian, menggunakan metode ini dapat melahirkan motivasi internal. Yang berikut, ciptakan aktivitas yang melibatkan seluruh siswa dalam kelas. Buatlah aktivitas yang melibatkan siswa dengan kawan-kawan mereka dalam satu kelas. Hal ini akan berbagi pengetahuan, gagasan, dan penyelesaian tugas-tugas individu siswa dengan seluruh siswa di kelas tersebut. Berikut, hindari penggunaan ancaman. Jangan mengancam siswa Anda dengan kekerasan, hukum, atau nilai rendah. Bagi sebagian siswa, ancaman untuk memberikan nilai rendah mungkin efektif, namun hal tersebut bisa memicu mereka mengambil jalan pintas atau menyontek. Yang berikut, hindari komentar buruk. Gunakan komentar yang positif dan perilaku yang baik siswa yang percaya diri akan performa dan kemampuan mereka. Jangan membuat pernyataan yang negatif kepada para siswa di kelas Anda berkait dengan perilaku dan kemampuan. Jangan membuat pertanyaan yang negatif kepada para siswa di kelas Anda terkait dengan perilaku dan kemampuan mereka. Anda harus selektif dan menggunakan kata-kata yang berbicara dalam kelas. Apabila tidak hati-hati kepercayaan diri, siswa akan mudah jatuh. Yang berikut, kenali minat siswa-siswa Anda. Para siswa mungkin berada dalam satu kelas, namun mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Pemahaman siswa Anda, bagaimana tanggapan mereka terhadap materi, dan apa minat, cita-cita, harapan, dan kekhawatiran mereka. Pergunakanlah berbagai contoh dalam pembelajaran Anda yang ada kaitannya dengan minat mereka untuk membuat mereka tetap termotivasi dalam belajar. Yang berikut, para siswa akan menunjukkan minat dan bergerak peduli dengan siswa-siswa Anda. Para siswa yang akan menunjukkan minat dan motivasi pada para guru yang memiliki perhatian bahwa Anda memandang para siswa sebagai layaknya manusia normal dan perhatikan bahwa mereka mendapatkan proses pelajaran dan memuka hanya sekedar nilai karena hal tersebut cermin pada kemampuan Anda sebagai seorang guru. Cobalah membangun untuk yang positif dengan para siswa dan coba kenali mereka sebagai Anda memperkenalkan diri Anda pada mereka. Sebagai contoh, ceritakanlah kisah Anda ketika Anda masih menjadi seorang guru. Baik, mungkin ada pertanyaan yang ingin membuatkan pertanyaan, itu silakan. Baik, terima kasih atas yang sudah mau menerima materi pada pagi hari ini sama-sama dengan Ibu. Begitu, Ibu mengucapkan terima kasih. Mungkin tadi dalam Ibu memberikan pelayanan ada kata atau ada yang kurang baik atau kurang sopan, dan minta maaf. Dan sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua, dan mungkin Ibu akan tutup materi kita pada hari ini. Sebelum itu kita mulai dengan doa dulu. Berdoa selesai.
Terima kasih atas adik-adik yang sudah berpartisipasi pada hari ini untuk mengikuti layanan informasi pada pagi hari ini. Sekian dari Ibu, mengucapkan banyak terima kasih.